Balik lagi ke gua Akbarudin Nur SH. Balik lagi ke Akbar Channel. Ya, kali ini kita akan sedikit membahas tentang gimana sih perlindungan terhadap kalau kita minjemin uang atau memberikan piutang kepada orang lain agar hutang kita bisa terjamin. Banyak terjadi salah kaprah perihal hutang piutang. Ya, orang banyak memikirkan bahwa sertifikat apabila dijaminkan, dipegang sertifikatnya, akan sertifikat tersebut tidak bisa diapa-apakan. Nah, ini salah satu banyak yang terjadi di dunia masyarakat terutama umum, itu pada berpikir bahwa hutang itu kalau misalkan kita tahan sertifikatnya, maka sertifikat itu menjadi jaminan. Ya, sertifikat tanah terutama. Sebenarnya tidak juga, karena banyak terjadi gini. Orang tidak mengerti namanya ada hak tanggungan. Nah, ya kan? Hak tanggungan itu apa? Hak tanggungan adalah pembebanan hak terhadap suatu objek tanah. Biasanya terdiri dari hipotek. Hipotek itu terdiri banyak hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain. Nah, salah satu objek tanah tersebut, karena tanah tersebut adalah benda tidak bergerak, maka disebutlah namanya hak tanggungan. Oke, ngopi dulu biar kita rileks ngebahas sedikit tentang objek hak tanggungan. Nah, jangan kalian meminjamkan pinjaman apabila jaminannya cuma dikasih saja. Misalnya sertifikat, Pak, saya mau minjem uang. Oke, berapa? Misalnya 100 juta. Jaminannya cuma dikasih sertifikat aja, tapi tidak dipasangkan hak tanggungan. Kalau misalkan peminjamnya itu memahami dunia hukum, pernah berpraktek dunia hukum terhadap biasanya kasus-kasus tanah, bisa saja si pihak peminjam ini akan menerbitkan sertifikatnya lagi. Nah, itu dia, hati-hati. Kalau kalian tidak pasang hak tanggungan, tidak didaftarkan kepada kantor pertanahan, maka sertifikat itu bisa dibilang sebagai peminjam itu sertifikatnya hilang. Ya kan? Nah, kalau sertifikatnya hilang, maka terbitlah sertifikat yang baru lagi gitu. Melalui prosedur, ada penyampaian melalui berita-berita bahwa sertifikatnya hilang. Akhirnya terbit lagi sertifikatnya. Jadi ada dua sertifikat. Yang satu sama pihak pemberi hutang, yang satu lagi sama penerima hutang. Nah, makanya sebagai perlindungan hukum terhadap kreditur atau pemberi piutang, maka seharusnya dipasangkanlah hak tanggungan gitu. Di mana masang hak tanggungan? Datang ke kantor notaris untuk membuatkan SKMHT dulu, surat kuasa menguasai hak tanggungan. Ketika sudah proses selesai, sudah transaksi, maka muncullah namanya APHT, Akta Pendirian Hak Tanggungan gitu. Nah, keuntungannya apa sih kalau kalian memasang namanya hak tanggungan? Keuntungannya terutama satu, ketika si kreditur ini, ya kan, atau debitur, bukan kreditur, debitur ini wan prestasi atau ingkar janji tidak membayar hutang-hutangnya, maka bisa dilakukan pertama itu somasi dulu ya, berikan surat peringatan selama 3 kali proses. Apabila 3 kali tetap tidak beritikat baik si debitur ini untuk melaksanakan prestasinya atau membayar hutangnya sesuai dengan perikatan yang sudah diikat, maka bisa dilakukan parate eksekusi. Nah, sebelum parate kita melaksanakan parate eksekusi,
melalui dulu kantor lelang atau biasa dikenal KPKNL gitu. Jadi terhadap objek hak tanggungan ini tidak usah lagi melalui proses pengadilan gitu. Untungnya putusan Mahkamah Agung yang kemarin perihal fidusia dan hak tanggungan bisa tetap dilakukan parate eksekusi atau dieksekusi langsung berdasarkan risalah lelang gitu. Apabila ketika di proses lelang ternyata objek tersebut ada pemenangnya dan dia mendapatkan objek tersebut, maka objek tersebut sudah menjadi pemilik pemenang lelang dan bisa dilakukan eksekusi paksa ke pengadilan loh, tanpa melalui proses gugat menggugat. Nah, itu kepentingan hak tanggungan terhadap perlindungan hukum debitur. Ya kan? Perlindungan hukum terhadap kreditur yang memberikan hutang, namun debiturnya wan prestasi. Gitu. Jadi penting sekali, jangan kalian menahan sertifikat aja. Kalau saya sih, misalkan saya karena paham hukum, saya cuman kasih sertifikat, ya saya terbitkan lagi aja sertifikat itu, ya kan? Jadi bahaya buat kreditur, ya kan? Nah, makanya kalau bisa kalian menjadi misalkan memberikan pinjaman, peminjaman hutang, terus ada bunga-bunganya. Bunga juga banyak, ada bunga muratoir, kompensatoir, terus bunga-bunga yang lainnya gitu. Apakah bisa perseorangan tanpa bukan badan hukum atau bukan perbankan? Bisa dipasangkan hak tanggungan, karena nggak cuma subjek hukum itu bukan bukan badan hukum aja atau bukan perbankan aja, bahkan perorangan pun bisa gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendapatkan risalah lelang, sudah bisa eksekusi, bahkan juga bisa kita mengalihkan hutang piutang kita itu kepada orang lain melalui cesi, melalui subrogasi, melalui novasi dan yang lain-lainnya gitu. Karena ada hak di dalam objek tanah tersebut. Nah, itu. Terus kalau misalkan kita sebagai debitur sudah meminjamkan uang, sudah melunasi kewajiban kita sebagai debitur, apakah hak tanggungan itu langsung lepas? Tidak, Pak. Jadi hak tanggungan itu ketika sudah didaftarkan di kantor pertanahan, maka sertifikat itu akan tertulis di situ bahwa objek ini sedang ada hak tanggungan. Maksudnya di situ ada dasarnya, ada tulisannya hak tanggungan. Nah, untuk ketika kita sudah melakukan pelunasan, bukan di sertifikat dikasih aja, bukan. Ada namanya roya. Nah, jadi hak tanggungan itu tidak lepas sendirinya. Jangan kalian udah lunasin dikasih sertifikat tanpa diroya. Kalau tidak diroya, maka hak tanggungan itu masih berlaku. Itu salah satunya. Makanya kalau kalian melakukan pinjam meminjam dengan jaminan, kalian konsultasi dulu kepada konsultan hukum atau kantor hukum. Supaya apa? Supaya kalian sebagai peminjam dana, ya, ada namanya perlindungan hukum. Bukan berarti meminjam itu kok perhitungan sih, tidak gitu. Kalian sendiri loh yang repot apabila kalian pinjam berdasarkan ya udah teman saja lah, kan kita kenal, yakin sama yakin, ya kan. Ujung-ujungnya namanya ketika orang sudah lihat uang ya beda lah pikirannya kalau orang sudah melihat nominal uang gitu. Jadi kalau misalkan keuntungan kita pasang hak tanggungan itu bisa mengalihkan objek, bisa ya istilahnya tapi hak tanggungan ini bukan suatu kepemilikan ya, bukan menjadi kepemilikan gitu. Kita udah pasang hak tanggungan, wah kita nih jadi milik ini, nggak bisa
karena konsepnya berbeda. Kecuali kalian buat akta jual beli, baru bisa peralihan. Begitu ya guys. Jadi jangan lupa kalau kalian memberikan pinjaman kepada teman, saudara, atau siapa, kalau bisa jumlahnya dengan besar, ya harusnya kalian pasang itu namanya hak tanggungan. Terus gimana Pak kalau saya udah minjemin tapi belum saya pasang hak tanggungan, tapi jaminan sertifikat ada di saya? Iya, kalian harus melakukan gugatan. Kalian harus gugatan, kalian datang ke bantuan hukum, ke kantor-kantor hukum untuk supaya dilakukan gugatan segera gitu. Takutnya ketika kalian tidak menjadikan objek hak tanggungan, si pemberi piutang ini bisa aja menjual objek tanah tersebut, ya kan? Bisa dijual dengan sertifikat yang diterbitkan itu. Gitu. Makanya kalian harus jaga-jaga namanya objek jaminan tersebut gitu. Jadi kalian kalau misalkan sudah memberikan hutang tapi jaminan tersebut tidak bisa diapa-apakan, ya pasanglah namanya hak tanggungan. Kalau tidak bisa ya gugat ke pengadilan gitu. Kalau butuh namanya konsultasi atau mau melalui gugatan, kalian bisa konsultasi di bawah ini ya guys. Mungkin di bawah ini nih. Gitu. Oke. Thank you. See you. Salam hukum. Jangan lupa sering-seringin ngopi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.